teman-teman, selamat datang di Guru Besar, di mana kita akan belajar dengan orang-orang ya tentang apapun. Dan hari ini kita mau belajar tentang kehidupan. Sama Megdani ya kita belajarnya ya. Berdua. Karena tuh kayaknya di antara komika-komika tuh yang apa ya, yang kan kita semua pasti mengalami titik terendah dalam hidup gitu ya. Nah, Bang Reno sama Kang Dani ini yang kayaknya rendah banget gitu. Lama ya, di titik terendah. Mana sih yang maksudnya itu kayaknya masalah kalau aku yang ngadepin itu mungkin nggak kuat gitu. Kuat. Janganlah nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik, jangan ya Allah. Ya Allah. Allah kan tidak akan memberikan cobaan melebihin kemampuan umatnya. Tapi jangan sabu lah. Apa dong kalau boleh? Enggak lah. Astagfirullahaladzim. Lu sendiri nggak pernah mengalami titik pasti dong? Pasti ada titik terendah, ada lah. Coba, pengen tahu apa? Ibu lah, kalau aku pas ibu meninggal tuh. Biasa dong kalau itu mah. Ya Allah, udah biasa. Sabu dong. Sabu bukan ibu, sabu. I-nya diganti saya. Ya ibu mah pasti Itu sejauh ini itu yang paling menyedihkan sih buat hidupku sih. Aku mungkin kalau saat sekarang amit-amit misalnya ngalamin dibalik gitu kejadiannya, kayak aku kehilangan ibu, kayak lebih hancur ya. Lebih hancur ya, lebih baik ditangkap berarti. Iya, kalau dibandingin kehilangan ibu ya. Iya. Masa sih emang ibu lu diurus juga sama lu nggak juga? Wah. Nggak nyusahin lu mah. Ya, hancur kan jadi nggak ada yang ngurus. Hancur ya. Kayaknya kita salah belajar nih teman. Kayaknya nih nggak bisa diambil ya hikmah kehidupannya ya. Udah deh, makasih. Jangan dong, panjang dong. Underestimate banget. Iya gitu maksudnya, wah luar biasa lah ya. Teman-teman kita yang pernah ketangkep tuh Piko ya kan. Coki. Kalau Coki kayaknya kurang menyesal lah ya dia masih. Kayaknya biasa aja. Biasa aja kalau dia kan kalau Kang Dani sama Bang Reno tuh anjing itu banget gitu ya. Sebenarnya Coki banget. juga sama dong. Coki Enggak dia nggak usah inilah, enggak udahlah nggak usah ini. Kayaknya enggak deh dia kayaknya nggak nyesel. Kita nggak usah sok merasa ini ke dia apa simpati, dia aja nggak peduli. Dengan benci banget ya. Bukan maksudnya, ya dia aja slow. Kalau kita merasa dia kayak, kayak dia berat enggak. Kenapa dia slow? Karena dia tuh kayak nggak ada beban agama, keluarga cuek-cuek aja. Kalau kita kan ada itu di belakang. Iya betul. Iya. Makanya kayaknya enak juga jadi Coki ya. Enggak sih. Apa yang kamu pengen belajar dari? Tapi Dani lebih berat loh. Kenapa? Dani lebih berat. Adu berat ya berdua. Nah, iyalah. Pas kita ditangkap itu kayak rentang waktu sekitar bulan kedua, bulan ketiga, bapaknya Dani meninggal. Innalillahi. Waktu di penjara. Ya ada enak dan nggak enak. Maksudnya enak dan nggak enaknya tuh. Nggak enaknya itu tuh ya bokap meninggal. Kondisi gua tidak bisa datang gitu untuk terakhir kalinya bokap gua gitu. Nggak diizinin ya? Diizinin sebenarnya, cuman gua mikir kalau misalnya gua datang dalam keadaan gua datang ditemani teman-teman tapi berpangkat gitu kan. Kapan nih Megdani punya teman berpangkat kan, orang-orang nanya gitu kan, belum tahu sebenarnya kejadiannya kan. Malah orang tua yang masih ada keluarga tuh kayak malah jadi tambah kesedihan juga gitu. Jadi ya udahlah, mending gua nggak usah pergi akhirnya gitu. Video call gitu tapi Enggak. Kan nggak bisa nggak boleh. Tapi pernah kasih foto gitu jadi, doang. Enggak, kasih telepon sama penjaganya tuh, ada keluarga gue yang nelfon lewat. Oh iya video gitu, call. Wah itu nangis kejer gue. Pagi-pagi dia di kamar tuh gue lagi tidur jam 7-an apa gue dibangun. Bang, itu kenapa Bang Dani? Kenapa gue bilang nangis di kamar? Nangis kamar mandi. Gue bilang gitu, cek, wah bokapnya meninggal. Gitu. Terus apa ya? Cuman enaknya ya, maksudnya dia nggak tahu gitu. Kejadian ini dia nggak tahu. Udah sakit, karena udah sakit. Udah sakit duluan gitu, udah sakit duluan, nggak tahu. Jadi dia itu orang yang paling sensitif dan orang yang paling peduli sama keluarganya gitu. Jadi benar-benar ngejaga, takut anaknya kenapa-napa, terus menjaga gengsi juga nama baik keluarga gitu kan. Kebayang kalau gua tangkep terus dia tahu keadaan dia lagi sakit, kan gua yang menyebabkan kematiannya akhirnya. Kalau ini kan dia nggak tahu. Jadi bukan gua yang menyebabkan Siapa tahu sembuh. Yakin dia nggak tahu. Siapa tahu sembuh. Siapa tahu.
Siapa tahu sadar nggak? Udah nggak sadar ya? Udah ngelantur gitu. Oh, pasti ada yang ngomong-ngomong di sampingnya tuh. Ya berarti keluarga gua tuh yang ikut. Sebab di atas ya? Wah. Enggak. Udah sedih nih. Ya, jadi nyesel. Apa iya ya? Iya, malah jadi yang bikin bikin bokap malah bikin lama sedih aja. Teman-teman. Nyokap gua juga nggak tahu, taunya tuh udah kerasa feeling gitu kayak. Jadi kata-katanya tuh nyokap gua bilang gini. Kayaknya ini urusan sama polisi ada nih katanya karena maboknya, tenang gitu bahasa Sunda karena mabok jika nanya. Sama keluarga tuh enggak. Oh, ditutupin sama keluarga. Iya, ditutup-tutupin gitu. Karena kan kondisinya takutnya udah bokap meninggal sakit, terus gua ketawa, takut gitu. Sampai sekarang anak lu yang belum tahu ya? Belum, tapi temen sekolahannya kayaknya udah tahu. Tapi suatu saat juga pasti tahu. Belum saatnya aja, belum cukup umur. Umur cukup berapa umurnya? 8 lah. Setahun lagi berarti. Enggak lah. Masih ada waktu lah buat Tapi ada penyesalannya tuh. Jadi karena gue termasuk orang yang nakal, ngebantah apa yang orang tua katakan, ya orang tua mah bakal tahu akhirnya pasti kayak gini gitu. Makanya coba gue nurut gitu. Terus nggak peduli dengan caranya kayak gimana. Udahlah sama orang tua mah nurut karena orang tua mah tahu sudah menjalani hidup lebih panjang dari usia kita gitu. Jadi dia tahu gambarannya kalau lu begini bakal begini, lu begini bakal begini gitu. Jadi ini masukan aja, nurut aja udah sama orang tua mah. Caranya seperti apapun, nurut aja. Selama itu memang buat kebaikan lu gitu. Tapi pernah lu sama orang tua dilarang narkoba gitu, bro? Jangan narkoba, jangan mabok gitu. Maksudnya mabok, narkoba. Gimana ngelarangnya gimana? Kalau aku tuh keinget banget ibuku tuh ini yang mungkin aku nggak sampai gede nggak pernah mau nyoba gitu-gituan ya. Karena kayak apa? Abang pokoknya jangan narkoba, beneran abang kalau abang narkoba mending ibu mati gitu. Sampai segitunya tuh dikasih kata-kata tuh. Nah itu yang bener-bener aku mending ibu mati aja bang, udah bunuh ibu, sampai kayak gitu tuh, sampai segitunya tuh. Nah, wah itu gua nggak itu yang nguatin lu kan? nguatin ya. itu. Gue juga pernah jangan narkoba gitu sering banget. Tapi sampai gitu nggak ngomongnya? Enggak Nah, sampai. kurang kayaknya. Ini masukan juga ya buat Udah ketangkep juga. buat orang tua yang lain dan buat sendiri ini buat kita nih. Kalau ngancem anak udah gitu aja gitu. Pokoknya kalau narkoba mati deh bapak udah. Kayak bunuh aja kata. Karena itu aku disampaikan tuh kayak SMP kalau nggak salah SMP SMA gitu. Mungkin ya ibu tahu lah ya pergaulan zaman waktu itu kayak gimana, dia makanya sampai ngomong kayak gitu. Itu kayaknya tertanam maksudnya sampai sekarang aku inget gitu. Nah kalau bokap gue rada berat ya ngasih tahu atau nyokap gue rada berat ngasih tahu untuk cuman sekedar jangan mabok dosa gitu aja. Karena di lingkungan rumah gua itu tuh Mabok semua. pemabuk semua gitu. Yang kayaknya kalau nggak ada yang mabuk tuh diusir dari daerah situ. Gitu. Kok ini sadar sih pergi kamu dari daerah ini gitu. Jadi berat juga di lingkungan yang memang pemabuk semua berat gitu. Tapi ya kalau misalnya gua dulu nurut aja gitu, mungkin kejadian ini tidak ada. Mungkin gua sekarang akan lebih sukses dari apa yang Kalau semua di dunia bisa pakai kalau mah. Iya. Ya ini mah. Itu salah satu ini Kang, di Islam itu ada kita nggak boleh mungkin gitu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jadi apa yang udah ditakdirkan sama Allah itu pasti ada jalannya gitu. Setuju. Belum tentu juga dengan Kang Dani mungkin waktu itu nggak pakai lebih sukses juga belum tentu juga gitu. Bener. Jadi ya udah apa yang berarti udah tepatnya kita lebih ke ya pelajaran buat yang lain. Nurut aja udah sama orang tua. Nah, kalau kalau itu itunya untuk nggak apa-apa kebaikan tuh. ikutin aja. Gitu. Iya, Ya, itu aja. gitu. Nurut aja, apalagi orang tuanya polisi, jangan narkoba. Nurut, harus nurut. Kalau enggak yang nangkap orang tuanya sendiri. Yakin Mungkin lah ditangkap ya. Nggak dijalurin. Nggak, tapi aku sumpah sih nggak pernah kebayang ya gimana rasanya kayak cing gue ketangkep nih gitu. Aku ngeliat, aku kan pas Viko ketangkep aku ke sana kan ke Polda gitu. Waktu Kang Dani sama itu aku nggak tahu deh, lupa aku. Lupa datang, sorry ya. Emang nggak peduli aja kan nggak apa gitu. Peduli cuman lebih ke Padahal deket kan sama ya rumah. udahlah itu Kejar kita tuh akibat deket.
itu akibat kalian deh gitu. Kenapa kalau Viko enggak? Kalau Piko lagi nebeng respons. Iya, kan kalau Viko kan adiknya. Enggak beneran, aku tuh sebenarnya kesel gitu. Iya. Kesel sama Viko sama Kang Dani sama itu. Ngapain sih gitu? Iya. Kesel aku, maksudnya ya kita tuh Teman, ya kan, walaupun jarang ketemu gitu, kita tahu kita tuh sepeduli itu satu Iya, sama iya, lain iya, gitu. betul, benar. Ngapain gitu? Benar, Misalnya sama Kang Dani aku sering gitu kesel itu aku, makanya kayak bukannya sumpah, aku bukannya kayak di WA itu sering banget kayak pengen bantuin Kang Dani apa gitu. Nggak mau aku, maksudnya ya udah. Biar mereka belajar Iya, udah. Gua setuju, gua setuju. Sekesel itu aku Kang sama Viko aja. Anjing nih. Iya. Rispo tuh kayak gimana nih sama dia gitu, sekesel itu gitu. Tapi Berarti kamu waktu itu termasuk- nebeng, aku bener. Karena nebeng jadi ayo hit anterin gua gitu. Ya udah deh, ayo. Terpaksa ya? Iya jadinya. Kau kesel itu Tapi berarti kesel banget, aku kesel waktu pas banget sama kejadian teman-teman. yang di rumah Rispo kamu ikut mukulin ya? Yang mana? Yang waktu kejadian di rumah Rispo. Nggak ada yang mukulin. Oh udah keburu. Kesel kan? Udah keburu siapa yang mukul? Bukan aku misalnya doang. mukulin. Enggak ada Lu ya, lu. Rimbo yang mukulin kayaknya ya, dari muka-mukanya mah. Iya tuh, maksudnya gimana sih rasanya Kang di pertama kali ditemuin pas di momen yang itu berarti yang pas bareng-bareng Bang Reno gitu rasanya tuh Langsung gimana? pas ditangkap sama polisi Iya, ya, maksudnya. Apa yang ada di bayangan? Langsung kebayang ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kebayang kayak udah habis nih gitu. Udah yang belum memasrahkan 100% gitu yang wah udah deh gitu. Hancur deh gue gitu. Makanya gue sempat terbelit untuk bunuh diri pada Sumpah, saat Kang? itu. Serius. Yang gagalin cuman karena posisinya dia itu kan mau lompat Lompat di mana? di dalam sel itu. Nah. Cuma setelah dicek ya tinggi temboknya cuma 1,2 meter. Jatuhnya ke seleo doang. Jadi ya, entarnya malah cacat ya. Anjing kata gua. Anjing lucu Tapi banget. demi Allah gua sampai mikir Iya. apa ya gua matinya gimana ya? Anjing meloncat pendek kata gua. Kan tolol loh kalau jatuh nabrakin ke jeruji juga. Belum juga. Termasuk kan. Malah jadi keluar kocak. lagi. Malah jadi kocak. Malah film India. Pikiran. Ada yang film India itu. Film India itu. Ntar ada yang bantuin. Gitu. Karena pertama yang pasti yang di pikiran gua tuh keluarga gua wah anjing malu, pasti keluarga gua malu, teman-teman gua kecewa, terus juga gua nanti gimana, masa depannya kayak gimana, gua masih punya anak dan istri. Makanya sempet pas istri pertama kali besuk, gua langsung bilang sama istri gua, udah cerai aja kita ya, kata gua tuh gitu. Tapi kan bener kata istri gua lah, kalau cerai mah lu nggak tanggung jawab dong katanya. Terus kita gimana katanya? Iya nyari lagi aja kata gua tuh. Akhirnya ya dia nerima gitu, itu yang membuat gua semangat di dalam gitu. Walaupun beban ya, karena masih harus membiayai dia kan. Anjing, udah. Kalau dia nikah lagi kan gua nggak kepikiran ya. Anjing. Dan itulah Dia momen pasti diterima loh. Tetap ngomong kayak gini emang. Anak komik anjing emang. dan itu Hif, Ya itu Allah. momen pertama kali hubungan rumah tangga mereka tuh retak sampai sekarang. Momennya tuh di situ. Lu anjing yang menyebabkan keretakan rumah tangga sama omongan lu. Ya kebayang nggak di dalam itu Hif, cerita-cerita napi-napi lain tuh semua tuh pada Ya. takut karena pas dibesuk tuh ada beberapa kejadian istrinya bawa surat cerai. Di saat ceritanya kayak gitu, nah kebayangkan anjingnya dia begitu istrinya besuk, istrinya happy pengen membesuk, malah dia yang nyuruh cerai kan Iya, anjing Sa, emang itu orang. pasti patah hati banget sih pasti. Iya, Iya dia terus ya anjing lu. anjing udah gara-gara dia ngomong "Oh, rumah tangganya jelek, rumah tangganya ini." Jadi pas gua baik-baik aja tuh, harusnya jelek nih rumah tangga. Anjing nih. Tapi itu sih salah satu akhirnya gua rada-rada tidak terlalu pasrah dalam artian ya udah ini mungkin sudah jadi garis hidup gua nih. Episodenya gua harus di penjara dulu nih. Dan di episode ini harus jadi tontonan yang terbaik juga buat yang nonton biar gua masih punya episode berikutnya lebih baik gitu. Jadi akhirnya gua ya udah di penjara dulu. Gua semangat di penjara tuh. Semangat pokoknya, Pak, penjara aku. Interogasi. Hakim putuskan dengan seadil-adilnya. Gua gitu semangat aja gua nikmatin hidup. Masih pengaruh tuh, Pak. Masih Masih pengaruh, Pak. Ya, itu.
Bang Reno gimana Bang? Kalau aku Waktu yang pas berat- pertama. Itu kan satu ini kan satu Iya, tempat. satu kan? tempat. Tangkapnya Nggak pernah dipisah gua sama dia. Males banget gua. Enggak yang pas ditangkap di satu tempat itu kan. Iya, Cerita iya, yang itu iya. ceritanya udah banyak lah ya Iya. dunia. Kalau rasanya kalau gimana? aku yang paling berat itu adalah momen pertama kali malam kedua apa ya? Apa malam ketiga ketemu mama papa. Malam pertama ya dan Iya, kita malam ketemu besuk akhirnya boleh Dari ketemu. Jogja tuh. Enggak, kebetulan pas Lagi papaku di kan Jakarta. masih kerja di Jakarta. Terus mamaku pas lagi di Bogor di rumah tanteku. Jadi emang untungnya pas lagi masih di sini. Kenapa ada untungnya ya? Maksud jadi nggak perlu iya. jauh-jauh dari Oh Jogja iya, gitu. ngongkos gitu kalau dari Jogja ya, Nah, lumayan. terus itu momen pertama kali di ruang ruang Kahanit ya waktu itu ya dan Besuk itu ya. besuk itu ketemu pertama kali ngelihat muka mama bapak ibu tuh langsung nangis, aku nggak pakai kata-kata apapun. Salah Pak, ini bukan orang tua saya. Orang tua saya sebelah saya nangis ya. Ya Allah. Oh iya, sorry. Dan gua juga ikut nangis itu. Enggak, tapi itu momen beneran nangis pertama kali. Aku nggak ada kata-kata apapun. Bukan takut dimarahin, Hif. Tapi lebih ke perasaan bukan takut, tapi udah perasaan yang pernah ngerasain nggak sih? Perasaan yang bener-bener udah anjing lu udah bikin kecewa, udah bikin hancur hati orang tua. Mudah-mudahan jangan pernah yang nonton juga mudah-mudahan jangan pernah ngalamin fase itu gitu. Cuman itu momen itu jauh lebih di hati tuh lebih perih banget dibanding kita takut kalau ketahuan apa takut dimarahin gitu. Itu nggak ada terbersit sedikit pun Hif, aku kayak takut dimarahin, oh ini nanti diomelin. Enggak, udah bener-bener kayak anjing udah maksudnya udah umur segini aku pas ditangkap tuh udah 30-an something lah gitu. Malah ada kejadian Kayak ditangkep gitu gila. Apa maksudnya lu ngecewain orang tuh udah segimananya gitu. Itu momen yang aku dan aku tuh itu momen pertama kali aku lihat papaku nangis. Karena merasa gagal kali ya. Sumur hidup nggak pernah dia Karena nangis. papaku kekunci di ruangannya. Tolong gitu. Kasihan. Pak, tolong Kasihan, kayak kasihan. gitu. Langsung nyari tekan kunci. Iya, kebetulan ada. Akhirnya Tukang kunci jawaban SMPTN 2009. Abis itu ada alien. ada diculik kan, bapaknya diculik tapi rohnya doang. Makanya maksudnya. Itu pertama kali mamaku pernah aku beberapa momen aku ngeliat mamaku nangis misalnya pas lagi curhat atau ya maksudnya lagi curhat sama aku terus nangis. Ya, Terus biasa apa. kalau ibu kan mah- lebih bisa mengungkapkan ya. Nah, papaku tuh orang yang tidak pernah menunjukkan emosinya gitu. Marah pun bener kayak seumur hidup aku lihat papaku marah yang berubah bentak-bentak tuh Sekali. gak pernah. Pernah kejadian dulu bapakku kayak bukannya mau kayak gitu gara-gara urusan kerjaan waktu itu. Waktu itu tiba-tiba dia lagi ngerjain apa Pusing. komputernya mati belum ke save gitu lah momennya kayak gitu. Seriusan. Nggak pernah marah, nggak pernah kesel, gara-gara nggak kesep ya Allah. Kan ada autosave atau ada auto. Ini mah Jangan-jangan kejadian di nggak zaman- apa-apa. Sebenarnya anaknya narkoba juga nggak apa-apa. Bang. Dia cuma masalah Save aja ya. save itu. Dia masih kepikiran tuh. Anjing waktu itu belum save. Iya, kalau udah di save kan bisa di-load sebelum ketangkep. Anjing aneh banget. Nggak pernah. Gitu nggak apa-apa tuh dulu itu momennya maksudnya waktu itu ini masih zaman 2000-an awal-awal lah gitu. Itu momen aku pernah lihat papaku kayak yang gimana sih nih gitu. Nah, momen kedua aku lihat emosinya meluap itu ya pas aku tangkap itu, nggak ngomong apa-apa kayak nangis. Nangis aja. Ya wajar lah ya orang tua kali ya, orang tua ngelihat jangan kan orang tua gitu yang mendidik kita dari lahir. Ini istri yang baru aja berapa tahun bareng-bareng, dia nangis tapi nangisnya dia itu nggak yang aku gimana di luar sana, enggak gitu. Dia nangis terus cuman bilang, udah kamu nggak usah banyak pikiran di dalam ya, tenang aja ya, biar di luar aku bisa nanganin sama keluarga aku gitu. Anjir, kata Gila, gua, keren yes, banget kata itu. gue yes. Ayo, Dan momen orang terharu dia kok kayak ini ya. emang anjing kan. Ya maksudnya Aku hebat. ada satu cerita lagi waktu itu datang mamaku sama papaku sama tanteku, adiknya mamaku. Terus di situ tanteku cerita momen pertama ngasih tahu papaku itu juga hati-hati banget, takutnya shock nggak kuat gitu kan, gimana akhirnya beneran kayak
ya diajak keluar waktu itu dari kan tinggal di rumah nenekku tuh waktu itu Terus diajak. pakai clue ya kuis-kuis gitu. Iya, jadi kayak Dufan. Amazing Race gitu. Katanya di Dufan, katanya pas di roller coaster. Narkoba. Itu iya beneran. Itu Beneran momen di pas depan. tanteku cerita, pas tanteku cerita itu aku tambah kayak, aduh. Ya. Terus diceritain papaku pas pertama kali denger tuh kayak nggak ngomong apa-apa, cuman dari posisi duduknya kayak tiba-tiba nyender gitu yang kayak ada satu kalimatnya yang bikin papaku ngomong gini, ya ampun salah apa ya aku, Ya Allah. Waduh, berat banget. gitu. Tapi tahu nggak akhirnya salahnya apa? Tahu, tapi untungnya 86, jadi nggak ditangkap. Oh, bukan lu nya. Ya itu momen-momen cerita di kejadian yang dialamin oleh orang tuaku justru yang itu membuat terpukul sih. Aku jujur makan narkoba kan kayak mungkin sekitar 6 bulanan lah ya pas momen itu ya. Yakin? Durasinya sekitar 6 bulanan lah. Yakin. Iya. Yakin. Itu udah dituangkan di BAP loh. Dituangkan di BAP loh. Iya. Enggak, maksudnya aku selama 6 bulan itu di akhir-akhir aku mau ketangkep itu, aku ngerasa kayak ada di batin tuh kayak aduh, udah mulai nggak seru nih gitu. Maksudnya ngerasa gitu. Itu di hatiku tuh udah mulai ngerasa. Terus kayak aku sering ganti-ganti channel TV antara Nat Geo gitu. Kalau nggak aku sering nonton berita ya. Antara apa? Nat Geo Wild, National Geographic. Nat Geo sana. Nah, Nat Geo itu nggak tahu kenapa pas aku nonton itu sering banget pas program ada namanya Lock Up Abroad. Lock Up Abroad itu cerita tentang orang-orang yang punya pengalaman lagi ke negara orang terus ditangkap di penjara di negara orang, kurang lebih kayak gitulah. Terus nah aku sering kan nonton berita, nggak tahu kenapa pas aku nonton berita pas mau OTW ketangkep itu kayak berapa minggu 2 mingguan itu pasti selalu berita tentang penangkapan narkoba. Ini nggak tahu cocokologi atau gimana lah ya. Cuman di situ pun aku kayak udah tahu kayak no resiko lu make kayak gini tuh pasti antara ketangkep atau ya mungkin bisa Atau die. nangkep. Kan saya bukan Gamayel. Gamayel bisa nangkep, kalau saya nggak beda bisa. ya? Antara ketangkep atau mungkin die gitu, ode Mati, gitu-gitulah. Aku udah di akhir-akhir itu aku udah ngerasa gitu. Jadi ketika aku ketangkep aku cuman kayak anjing akhirnya ketangkep ya gitu. Nah, yang lebih bikin berat terendah itu ada momen tadi ketika orang tua Justru aku itu ya. gitu. Itu yang bikin menguatkan aku sampai sekarang untuk jangan ulangin Ya. gitu. Itu yang Itu yang bikin, kan ada orang yang nggak percaya sama pemakai ditangkap, makai lagi nih. Iya. Nggak percaya, gue nggak mau kerja sama dia gitu. Tapi ya kita harus lihat backgroundnya dia ketangkepnya kayak gimana, terus keluarganya kayak gimana gitu ya. Kalau gue udah kayak nggak deh, kayaknya udah nggak ada lagi, walaupun dimimpiin terus nggak ada lagi gitu, pengen nyabu gitu, pengen nggak ada. Kecuali di Belanda ya. Kok tetep sih? Kan di Belanda mengentak. mana kalau di Belanda ditangkap nggak bisa ngomong bahasa Belanda anjing. Iya. Enggak lah, jangan lah di Jangan lah, mana-mana. Di maksudnya mana-mana. enggak lah, enggak ada untungnya juga sih. Iyalah. Gitu. Ada sih dikit. Masih ya? Masih cekurin. Tetap masih ada yang pengen-pengennya ya. Tapi kalau di dalam tuh pasti ada pelajaran yang didapat banget kan Kang Dani? Banyak sih. Apa? Ya? Kalau gua itu karena ketika kita pasrah dengan takdirnya Allah gitu, Allah akan memberikan jalan yang lebih mudah untuk kita menjalani perjalanan itu gitu ya. Salah satunya adalah gua dimudahkan untuk lebih mengenal Islam lebih dalam gitu. Jadi tiba-tiba gua dimasukkan ke dalam sebuah lapas yang ada pesantrennya, dan gue dikasih pilihan mau pesantren atau mau langsung ke blok biasa gitu. Terus ya dikuatkan itu kayaknya pesantren deh, karena memang dulu cita-cita gue pengen banget sebelum, walaupun sudah tua, kayaknya gue sampai nyari-nyari emang orang tua ada yang boleh pesantren nggak, nyari Masih ada, gitu iya. ya. Kayaknya ada gitu, cuman nggak ada waktu karena masih pengaruh narkoba. Jadi ketika pengaruhnya narkoba lagi, apaan pesantren gitu. Gue bisa tanpa pesantren gitu. Akhirnya masuk tuh ke pesantren dan belajar agama di situ lebih dalam lagi. Gitu, lebih dalam lagi. Jadi pelajarannya adalah Hati-hati sama keinginan ya. Iya. Diwujudin pesantrennya di dalam, tapi benar-benar di ini ya. Benar-benar Ya itu untuk lo yang masih make ya. Kalau lo nggak make pengen pesantren tiba-tiba ditangkap, kenapa Pak? Jualan. Oh iya ya. Nggak, intinya pelajaran adalah ketika lo lagi dikasih
takdir sama Allah seberat apapun itu jalanin aja karena akan lebih mudah gitu. Allah memberikan kemudahan itu gitu. Gitu. Alhamdulillah ya di dalam juga kurikulum pesantrennya bagus sih. Jadi kitab kuning lah. Belajar tuh. Gue belajar kori gitu ya. Nada-nada gitu ya. Nada-nada yang belajar azan gitu. Sampai saking semangatnya gue keluar dari sini, gue mau biarin lah apa ini buat keuntungan gue atau enggak, gue pengen bikin konten azan ke semua masjid yang ada di Indonesia gitu. Tapi belum sempet ke alamin juga ya. Malah Mareno lagi nih. Karena keburu kasus kan waktu itu. Oh iya. Iya jadinya tuh takut gue. Kalau gue gitu. Tapi akhirnya pas keluar, gue nyoba azan dulu di masjid ini gitu, ngimamin walaupun akhirnya down lagi karena ketika ngimamin gue lupa ayat gitu. Waktu setelah selesai Al-Fatihah, gue ayat yang tidak wajib kan setelah Al-Fatihah. Sebenarnya sunnah kan surat pendek gitu. Gue sampai ngulang 3 kali tuh anjir, akhirnya nggak jadi imam lagi karena minder gitu. Terus sampai si orang DKM-nya, mending dia mah suruh khotbah aja jangan imam. Anjir, kata gue bete sebenarnya. Coba di gereja dan kalau udah mulai ditolak di masjid di gereja. Edit yang ini. Ntar masalah lagi dah. Sama belajar dari ini Hips, kan ketemu sama berbagai macam orang. kasus kan tidak hanya narkoba di lapas itu kan. Ada yang kasusnya tuh Iya, yang gimana paling tuh rasanya? Pembunuhan. pembunuhan. Ada yang paling gua takuti adalah gua ketemu sama orang yang mukul anak 4 bulan, anaknya sendiri. Anaknya sendiri gitu karena kata gue tuh dia ngomongnya tuh aku dengar bisikan, bullshit kata gue, lu dengar bisikan. Pukul. Lu mah hanya pukul. tidak, Enggak. Kamu pukul nggak? Enggak dipukul sih, gopak. Karena lumayan putih orangnya kan. Kenapa harus dipukul? Enggak Kalau bisa bullshit, dipakai bohong ya. lu, enggak bang, bener. Cuman gue pelajaran gue itu adalah dapat pelajaran dari situ tuh itu bukan hal yang wajar, sebenarnya bukan hal yang wajar ya, tapi kita harus menjadi orang tua yang punya mental kuat juga karena ketika menghadapi anak nangis nih, anak rewel nangis terus kondisi kita lagi nggak baik, itu kalau mental kita nggak kuat nih ya anak tuh jadi sasarannya gitu. Itu tuh anak jadi sasaran, anjir serem banget. Terus ada juga yang pemburu gangster gitu. Pemburu apa? Pemburu gangster, ketemu sama pemburu gangster. Mereka yang memburu gangster. Pemburu gangster gitu, sampai bacok-bacokin sampai pada meninggal gitu gitu. Wah, ada ya berarti di Indonesia. Ini villain dong ya, baik dong. Ada, tapi ya salahnya gobloknya dia tuh make juga. Berarti lebih ke narkobanya kalau itu. Jadi pelajaran dari gua buat yang lain kalau mau buru gangster jangan pakai narkoba gitu. Setidaknya ada kebaikan di elunya juga gitu. Tapi kalau tadi pertanyaan Hipsi gimana sama pembunuh-pembunuh? Mereka tuh nggak serem ya. Nggak Maksudnya ya kita manusia biasa bercanda-bercanda juga. Cuman bedanya mungkin kalau sama yang dia ya bercandanya nggak lucu ditusuk gitu ya. Bedanya di situ doang. Di situ doang beda yang lebih sama. Orang yang sebenarnya semua manusia dilahirkan dengan ya sama aja, cuman nasibnya yang berbeda aja, masalahnya yang berbeda, cara ngatasin masalahnya yang berbeda-beda juga. Ya beruntungnya gua masih jadi manusia yang bisa tahu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu aja sih. Kalau ini di film ya, di series gitu tuh ada yang kayak dituakan gitu, gembongnya lah di penjara. Ada nggak sih gitu-gitu? Ada banget. Jadi biasanya di kita tuh memang yang Senior udah lama. udah lama ya pasti, Ya. tapi udah lama pun kan dia ada udah lama sebagai apa? Misalnya ada yang udah lama tapi ya udah lama aja, dia tetap nobody ada gitu. Ada yang memang misalnya dia udah terkenal keluar masuk bui sampai misalnya udah sampai Nusa Kambangan tapi berkali-kali ketangkap. Nah itu biasanya juga lumayan tuh punya nama gitu. Terus misalnya ada lagi yang memang dia ya punya banyak masa gitu istilahnya gitu, banyak apa istilahnya adik-adikannya gitu ada juga gitu. Karena mereka penting juga sih jadi buat kehidupan di lapas itu untuk menjaga perdamaian aja. Kalau misalnya Iya. mereka bisa ngelawan ya. sipir, tapi kalau ngelawan orang yang lebih senior dari tingkatan secara kriminalnya gitu ya, kejahatannya itu lebih takut, Takut, gitu, ya, lebih takut benar-benar. daripada ke sipirnya gitu. Dan pasti lebih kan, nurut. iya pasti kan di setiap
kelompok orang tuh pasti ada aja jadi terbentuk kayak strata-strata gitu loh, Hip. Itu pasti itu alami kok itu, tanpa perlu dibuat-buat. Kayak misalnya lu punya 10 karyawan, di antara 10 karyawan lu juga pasti kan ntar tiba-tiba ada yang sosok yang kelihatan dia bijaksana nih, kelihatan ini bagian tukang bercandanya nih, gitu-gitu. Itu udah alami aja. Jadi kayak negara dalam sebuah negara Iya. di dalam itu Hips. Kalau Kang Dani berarti di dalam tuh kalau bisa diperankan apa nih peran Kang Dani berarti di situ? Menko ya, Menko. Kasihan. Lebih ke pencair suasana aja. Di ini juga ya di Polres juga kita Iya, mau pencair kita- suasana gitu yang setiap hari dengar dubak bok ampun gitu. Nah kita pencair suasananya gitu, nyanyi yang nggak ada besukan, kita dengan nyanyi terhibur gitu. Kita juga pernah Bercanda. waktu zaman di lapas itu ya kita kalau ada turnamen antar blok futsal kita jadi komentator, jadi MC gitu. Cuma hibur lah. Sertijab Kalapas kita MC gitu-gitu, Hip. Walaupun ada yang komplain ya di lapas sama di Polres tuh gara-gara Medani ada di dalam jadi berisik nih. Lu tuh di penjara cengangas cengenges, hahaha hihi nyanyi lu bukannya mikir katanya. Gara-gara ada lu di sini katanya. Ya gimana Pak? Orang saya seru, Kamu bapak. orang saya anaknya seru. Orang saya emang pengen kan nih. Asik kok orangnya asik. Emang bapak nggak asik. Nah, gitu. Tuh, Hip. Itu ya. Terus pas keluar gimana? Lebih Kang? berat, Hip. Rasanya. Ya ini kan ya nggak tahu ya dari kayak banyak kan kayak seniman atau penyanyi apa yang keluar gitu tuh mereka ya ada yang akhirnya muncul lagi, ada yang benar-benar menghilang gitu. Nah Ya. itu gimana rasanya atau Saya mah banyak di ini sih ya, makanya ilmu silaturahmi itu sangat penting gitu, yang harus saya terus tingkatkan gitu ya, karena ketika keluar kalau nggak ada teman habis gitu, kan banyak banget yang merangkul langsung mau sidik lah, suruh bikin ini walaupun belum siap materi bikin di ketawa. Terus Gian Luigi lah langsung ngasih event segala macem, Danet Gustama, terus akhirnya gabung sama MLI gitu, terus ya dengan support keluarga juga sama gitu, ya itu silaturahmi kita yang harus dijaga. Jadi ketika kita ngerusakin diri sendiri, kita jangan sampai ngerusak secara Hubungan hubungan sama betul. teman gitu. Jadi kalau lu mau pakai narkoba ya udah di luar. jangan dong, jangan dong, diajarin, jangan dong. Maksudnya jangan merusak pertemanan, merusak hubungan keluarga gitulah. Ilmu silaturahmi itu luar biasa itu. Dan memang setelah keluar itu posisi kita Ngerasa jackpot banget, Hip, karena apa? Ngerasa apa? pas kita keluar nggak lama kan ada Delta. Delta. Oh, COVID Delta, gelombang yang benar. Delta Iya. itu ke lockdown lagi selama hampir setahun. Udah di penjara. Udah di penjara terus pas keluar ke lockdown lagi, anjing nggak ada job. Terkadang kita Aku setahun numpang di rumah tanteku itu di Bogor cuma makan tidur sampai nggak enak hati. Itu beneran. masa sih Bukannya biasa aja. seneng lu. Dari yang seneng sampai yang udah jadi beban beneran ini Iya beneran sih, banget udah bener. setahun anjir. Pastilah, ya. Kita mau gerak nggak tahu gimana caranya gitu. Iya. Bahkan Ya sampai mau kita yang nggak di penjara aja bingung. iya. Iya. Sampai dulu aku memaksakan ya harus gerak tuh ya aku bikin Renovator Channel itu kan ngono gen ya dibantu GCLS kan Komennya banyak. komennya mana. banyak tiba-tiba pas sama Rispo tuh terus ya bikin konten di saat itu beneran pas aku Renovator Channel jalan itu beneran aku nggak ada pemasukan. Iya, Kadang-kadang sampai aku harus minta tolong temen. Pernah nih momen pertama kali banget kita aku pertama kali banget comeback itu aku ingat banget aku mau ngasih balas sama Cing Abdel. Itu diundang ke Wawancanda. Itu ya kondisinya belum lama aku bebas diundang ke Wawancanda. Itu pun diundang aku nggak ada duit ya. Aku minjem temanku sampai pinjem cepet lah buat aku. Ini Jalan. aku diundang ke Wawancanda gini-gini. Itu segitunya gitu maksudnya. Ya sampai sekarang kita 2021 ya 2021 gue sampai sekarang di 2023 akhirnya punya teras belakang yang puji Tuhan mulai bergerak gitu Iya. istilahnya. Ya itu prosesnya Daripada ngono ya. ya Bergerak gitu. 3.000. Sama saya juga segitu kok. Makanya kadang gua kalau misalnya gua keluar dari teras belakang kasihan sih Len. Iya. Jadi ngono lah. Iya, jadi mana lagi.
suka mikir ngapain gue kita bilang gue cabut aja dah. Anjing kasihan Reno ya. Iya, pakai lagi. Ntar ya. Gue ke bawah lagi. Oh gitu ya. Tetap ada gitu. Tapi ada yang momen terlalu berharap banyak gue ketika keluar karena ngerasa gue ya bisa dibilang artis lah ya. Gue berharap keluar ada wawancara, ada wartawan di press luar. conference. Max dan comeback. Pas keluar kosong. Mana ini sesuai harapanku. Ada nggak diarak sih pas keluar kayak Saiful Jamil kan diarak. Gua kelar kalau jalan gua makin nggak ada kerjaan. Tapi momen terindahnya adalah pas keluar istri, anak, yang anak gua waktu 8 tahun gua 8 ketangkep, 8 bulan. Jadi belum terlalu kenal bapaknya gitu ya. Gua takut anak gua nggak kenal pas ini ada itu ngasih surprise istri gua tuh nggak tahu kalau dia mau jemput bapaknya gitu. Itu yang ngelihat gua tuh yang berkaca-kaca tapi nggak bisa bercerita gitu. Terus meluk. Anjing, ternyata masih inget lo sama gue. Anjing. Nggak nanya. Tapi Kang Siapa, Dani ingat. siapa Kang gitu. Dani ingat Anjing. sama anaknya. Hah? Kang Dani ingat sama anaknya. Yang satu inget sih. Yang satu lagi siapa nih mah? Kok udah 3 pas pulang 3 ya anak Firma ya? Wah anjing pas pulang 3 mah. Makai sama siapa dia anjing? Enggak lah. Surprise katanya pas. Surprise. Anak ketiga. Anjing. Makanya nggak minta cerai. Biar dikasih surprise. Bercanda-canda kak. Kak bercanda kak. Tapi pelajarannya adalah ya melangkah keluar rumah lah pasti akan dikasih jalan untuk apapun itu. Iya, dengan jalan niat terus ya. untuk Cari rezeki. rezeki buat keluarga, Reno juga buat mama, papa dan keluarga dikasih rezekinya alhamdulillah. Ada sampai Alhamdulillah. sekarang. Walaupun tidak sebanyak dulu, tapi cukup lah. Cukup lah, pelan-pelan lah, Kang. Pelan-pelan lah. Belum sebanyak dulu udah beli mobil. Iya tuh. Apa? Belum sebanyak dulu udah beli mobil. Cicil, Ya tetap beli kan judulnya. Iya, kan Iri-irian nih. Sama-sama alumni yang jangan nyicil. iri. Menurut gua jangan nyicil, ripuh Jadi punya duit, anjing duitnya buat mobil gitu. Mending cash, beli riba. Gak ada konsep riba aja. Cash riba. Tapi komedi membantu nggak sih Kang buat ya termasuk kayak di dalam. Sangat membantu banget. Jadi kita lebih cepat berbaurnya kan, lebih cepat diterimanya gitu. Ah, sama dia yang kocak nih asik gitu. Sampai gua dapat kerjaan di dalam itu. Ada kerjaan? Ada. Apa? Jadi McDani diundang ke kamar ini ya. Ngobrol-ngobrol hiburan kocak aja. Oh ya, Ngobrol-ngobrol hiburan. Stand up night bro, stand up night di Oh iya. Terus ada kita kan kalau Dibayar tuh. dibayar rokok. Oh, iya, rokok. Setengah bungkus. Oh, Tapi itu. itu happy banget. Gue dapet anjing nyedotnya aja kayak bangsat. Gue orang nggak bersyukur di luar gue dapat berapa puluh juta gitu ya di sini. Dapat rokok aja seneng banget anjing. Makanya gue di kalau luar nggak pernah beli ya sekarang ya, minta terus ya rokok aja. iya makanya. Kan kayak di dalam itu kayak gue takut kehilangan momen kalau beli. Anjing masih berarti sampai sekarang bersyukur ya punya orang ya. Gua yang kehilangan duit, lu kehilangan momen, gua kehilangan duit. Makanya gue Pantas sudah punya mobil Bang Reno. Bang Reno masih. makanya jangan beli rokok minta biar punya mobil. Tapi motor juga punya sekarang motor punya. Orang pajak tolong. Lah kok bayar pajak gua motor tiap tahun. Bukan pajak motor, pajak penghasilan anjing. Ya kan bayar itu mah. Beda. Emily yang ngurus Emily. Tapi kata Emily di antara anak-anak kayaknya lu mah nggak perlu diurus. Karena yang lain kan gede banget ya. Penghasilan di atas 4,5 ya 60 juta per tahun. Iya 60 juta per tahun. Belum berarti. Kadang-kadang. Mau nyampe nggak jadi lagi gitu. Tapi ada lah. Kalau di total 60 juta 2 tahun mah. Lebih lah. Lebih lah. 60 juta 2 tahun lebih lah. Lebih tahunnya maksudnya. Lebih tahun ya. 3 tahun. Tapi alhamdulillah pas keluar juga ada rezeki mah ada, bisa nutupin lagi kebutuhan rumah tangga gitu. Langsung bisa nyekolahin anak bisa les gitu. Berkat Majelis Lucu Indonesia juga. Keren Majelis Lucu Indonesia yang sedang dimusuhi. Makanya kan gua waktu di grup ngomong kayak gini, Stand Up Indo tuh gua anggap sebagai rumah, tapi kan gua nyari duit dari Majelis Lucu Indonesia. Jadi gua keluar rumah dulu deh gitu. Nggak apa-apa lah, aman itu mah biasa. Dan masalahnya bukan dengan Bukan elunya, Kang, beberapa oknum doang kan. Nih aku pengen ini aja sih, pengen minta
Kang Dani sama Bang Reno bikin puisi nggak usah. Gurindam yang dari Garut, Gurindam. Gua udah nyiapin lagi. Gua udah bilang ngerasa ngerepotin loh, nggak. Kasih pesan ke teman-teman aja di luar sana, mungkin ada yang nonton ini lagi make atau apa. Ya. Iya Pak, ya nggak tahu ya, kita nggak pernah Kalau tahu. ngasih tahu gitu. orang yang lagi make mah susah. Susah, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tahu ada yang temannya saudaranya yang lagi make, Apa yang harus dilakuin? Jangan dinasehatin percuma, dinasehatin. Mending lu langsung datang ke BNN, bukan menjebak ya. Datang ke BNN, ngobrol sama orang BNN, gimana nih? Gua punya keluarga yang masih make, bawa keluarga. Oh itu boleh kayak gitu? Boleh, itu nggak ditangkap kalau pemakai ya. Kecuali tiba-tiba anjing make nih anak gua, tapi duitnya kok banyak ya, dari mana itu? Bandar anaknya gitu ya. Itu mah tangkep aja udah. Bawa aja ke BNN, nanti BNN di assessment nih, diobatinnya tuh nanti ngobrol dulu berapa lama make apa aja, nanti dianalisis. Oh ini bu perlu rehab jalan, Atau rehab inap. rehab kayak jalan Viko tuh rehab Ibu, inap ya? rehab inap, rehab di rumah aja, nanti kasih obat gini gitu. Dan itu kalau memang kita, itu udah ada aturannya memang, bahwa kalau emang kita datang ingin rehab, datang ke BNN atau ke Polsek, ke Polres, pokoknya kantor polisi, itu tidak akan ditangkap, pasti tidak akan ditangkap. Selama memang tidak bawa bahan 1 kilo ya. Pas saya make pengen rehab, ini ada 1 kilo. Anda jualan anjing. Iya, itu. Terus kalau misalnya lagi kena pelajaran aja nih, makanya sekarang gue lebih ada masalah apapun tidak terlalu panik dan segala macam. Ketika dapat masalah, ini Tuhan lagi ngasih bonus nih buat lu jalanin gitu. Jadi jadilah peran sebaik mungkin di episode ketika lu dapat masalah itu gitu. Ya maksudnya nikmatin aja gitu. Insya Allah hasilnya bagus. Luar biasa. Dan kalau dari gua, kalau lu masih posisi nonton ini masih make apa namanya? Make lah. Sembunyi makanya. Astagfirullah. Gak usah ngajak temen Itu atau kalau lu lihat ada temen lu di depan mata lu lagi make misalnya sabuk gitu, yang bisa lu lakukan adalah pecahin cangklongnya. Biar dia, kalau nggak ada cangklong nggak bisa apa-apa pasti, udah pecahin aja Gak, cangklong. lu cabut. Kalau ada teman lu make, lu cabut. Kalau ada polisi lu kena, bisa pasalnya itu mengetahui tapi tidak lapor. Setahun tuh penjara. Setahun Ya penjaranya. Allah. Gara-gara lu kenapa nggak ngelapor? Interogasinya gitu doang. Kenapa sih lu nggak ngelapor gitu? Terus aja setiap hari. Kenapa sih lu nggak ngelapor? Selama setahun. Maksudnya gara-gara itu sih kan. Kenapa sih nggak lapor? Kenapa sih nggak lapor? Berat kan? Berat banget. Anjing. Keluar cuma kata itu yang dilapan. Kenapa sih nggak lapor? Kamu udah makan? Kenapa sih nggak lapor? Jadi gila. Itu sama yang penting juga teman-teman ingat kata-kata gua. Kalau lu di saat sekarang masih pakai narkoba, itu pilihannya cuma 2, lebih cepat lu berhenti atau lebih cepat lu ditangkap. Udah itu doang. Ya. Jadi kalau lu sampai sekarang belum ketangkep, lebih baik buruanlah berhenti, karena ketika lu udah ada tanda-tanda di hati kecil lu ngerasa ada pergulatan batin, saran gue itu adalah tanda-tanda yang udah dikasih oleh alam Fix semesta. ditangkap. Nih kalau tiba-tiba tontonan di YouTube lu kayak Reno, gua juga begitu. Tontonan gua adalah 86. Oh. Net gitu ya. Ditangkap pemakai semua, kenapa tontonan gua ini ya? Kalau tiba-tiba Anda lagi make di YouTube, Anda tuh nontonnya tuh penangkapan gitu, mending langsung berhenti. Kalau ya. masih Cocomelon masih jauh. Aman, pakai aja terus. Pakai aja terus. Parah, astagfirullah. Makanya Jangan dulu. dong. Udah gede nonton Cocomelon ngapain lagian? Iya, lagi kan ada lagi nggak sadar nonton Cocomelon bisa. Ada orang pakai nonton Cocomelon. Ada. Oh makanya Cocomelon itu banyak yang nonton ya? Iya. Nggak ada dari Nggak mana. ada. Si Escobar. Nggak pernah dia Iya. nonton Cocomelon. Ya udah, makasih. Terima kasih, MC Bang Reno Mania. sudah mau Guru ngobrol-ngobrol di guru besar. Kita ketemu lagi di guru besar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drugs and get all the voucher. Tiba-tiba dapat voucher.